60,6 FM, mainkan terbang terbaik di Magetan Radio lawan COVID-19. Selamat siang saudara terasi. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi bahwa di jam 11 sampai jam 12 siang kita ada jam buat ngobrol-ngobrol bareng bersama RSUD Dr. Saidiman Magetan. Dan dimana untuk tema kali ini kita nantinya akan membahas masalah penata laksanaan diet untuk penderita dislipidemia. Nah, seperti apa nanti kita akan kupas bareng-bareng. Dan saat ini sudah hadir tamu kita dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Ya, ada Ibu Wijayanti Adi Barata AMDG. Ini narasumber kita, nantinya kita bakal ajak ngobrol-ngobrol mengenai seperti apa sih diet yang sehat. Nah, kita sapa dulu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Yanti. Bu Yanti. Bu Yanti ya. Bu Yanti ini adalah ahli gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman salah satunya. Dan saat ini sudah berkenan hadir. Nantinya kita akan membahas masalah penata laksanaan diet untuk penderita dislipidemia. Nah, mungkin ini banyak orang awam yang belum begitu paham nih Bu ya tentang dislipidemia ini. Nah, apa sih sebenarnya dislipidemia ini? Monggo. Ya, terima kasih Mas atas kesempatan kali ini yang diberikan. Saya cuma mau mengajak sahabat setia Rasi untuk belajar bersama ini kata. Dislipidemia itu sebenarnya sudah penyakit yang sudah banyak di masyarakat, cuma istilahnya aja mungkin yang agak orang mungkin lain. Asing ya. Enggak, mungkin asing. Dislipidemia sendiri adalah suatu keadaan di mana kadar lemak itu di atas batas normal. Kadar lemak sendiri itu ada antara lain kolesterol dan trigliserid. Yang keduanya biasanya dari hasil pemeriksaan lab ditunjukkan dengan kadar yang tinggi. Nah, gimana caranya biar kadar lemak itu bisa normal? Nanti kita bahas bersama-sama, kita belajar bareng. Dan kunci untuk keberhasilan dari pengobatan dislipidemia sendiri tergantung pada pengaturan dietnya. Tujuannya di sini bisa untuk menurunkan kadar kolesterol dan kadar trigliserid dalam darah. Juga bisa menurunkan, kebanyakan yang di sini adalah menurunkan berat badan jika penderita terlalu gemuk atau obesitas, dan bisa jadi penderita itu dalam berat badannya normal tapi kadar lemaknya atau kadar kolesterol atau kadar trigliseridnya melebihi batas normal. Biasanya batas normalnya untuk kadar kolesterol itu 200, kurang dari 200 mg DL, dan untuk trigliseridnya sekitar 160 mg DL. Terus kalau di sini katakanlah saya sebagai ahli gizi, saya akan membahas belajar bersama tentang makanan apa aja toh yang boleh, makanan apa aja yang enggak boleh. Jadi istilahnya agar yang namanya lemak dalam darah ini bisa selalu terkontrol seperti itu ya? Iya benar. Biar nggak sampai nanti kadar kolesterolnya tinggi. Makanan apa yang boleh? Kalau yang pertama adalah sumber protein hewani. Makanan yang di sini yang tinggi kolesterol apa aja dari sumber protein hewani. Daging yang berlemak antara lain daging babi, daging domba, kornet atau seafood. Seafood itu meliputi udang, kepiting, cumi-cumi, itu kadar kolesterolnya tinggi. Juga jeroan, baik jeroan ayam, jeroan sapi, itu kolesterolnya juga tinggi. Ada juga kuning telur, es krim atau susu full cream. Susu full cream itu susu lemak penuh yang kadar lemaknya tinggi. Kadar lemaknya tinggi. Ada juga yang dari tadi sumber protein hewani ya. Sekarang dari sumber lemaknya sendiri, penggunaan untuk minyak kelapa, santan kental, lemak hewan,
margarin, mentega dan keju yang tentu sangat tinggi untuk kadar lemaknya. Terus bahan makanan apa aja atau yang harus dibatasi? Itu yang tadi yang dilarang ya, jadi udah enggak boleh sama sekali. Ya. Agak susah memang ya. Jadi enak semua masalahnya kan gitu. Kayak daging, kayak telur ya kan, seafood apalagi ya kan. Makanan yang enak. Ini yang enak-enak Yang dilarang. Yang dilarang padahal. Kenapa yang enak-enak selalu dilarang kan begitu? Bukan dilarang sih, tapi harus istilahnya patuh kita pada patuh dietnya. pada kadar ya, istilahnya jumlah asupan yang dimakan itu harus seimbang seperti itu ya Bu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Iya benar. Memang di istilah di gizi itu memang katakanlah kadang ada pasien yang agak bandel sudah dilarang, tapi masih aja nanti kalau apa hasil labnya kadarnya lemak ada yang naik, nanti dietnya gimana ini, ahli gizinya gimana itu kita yang bingung. Padahal sendiri. Sudah disarankan agar selalu menjaga asupan protein terutama ya. Nah sebenarnya setiap orang kan pasti memiliki yang namanya kandungan lemak seperti itu ataupun kolesterol dalam tubuh seperti itu ya. Cuman kalau yang normal seperti yang tadi disebutkan batas normalnya itu tadi batas normalnya kalau kolesterol 200 ya. Kalau trigliserid 100. Jadi melebihi itu nantinya bisa masalah kan. Iya. Biasanya kalau sudah kena yang namanya lemak dalam darah itu tinggi, melebihi batas normal tadi ya, di atas 200 katakan. Ini biasanya gejala awalnya seperti apa sih Bu? Biasanya sering nyeri pada persendian seperti itu. Nyeri kadang-kadang katakanlah apa kalau istilah Jawanya linu seperti itu ya. Ngetok-ngetok seperti itu. Kalau istilah Jawanya seperti itu. Itu di bagian tertentu atau biasanya di pergelangan persendian ya? Persendian bisa di kaki, bisa di tangan gitu, seperti itu persendiannya. Berarti katakan gejala awal ya, gejala umum. Ya, gejala umum yang dirasakan saat lemak dalam darah itu tinggi ataupun kandungan trigliseridnya tinggi seperti itu. Nah, tadi disebutkan beberapa makanan seperti daging ya, daging babi. Tapi yang muslim mungkin nggak mengkonsumsi daging babi ya. Tapi yang biasa itu kambing, daging sapi, terus baik ayam juga, jeroan ya. Ini yang suka makan yang enak-enak. Yang suka konsumsi gulai kambing. Ini berhati-hati aja kan gitu kan. Maksudnya hati-hati dalam mengkonsumsi makanan-makanan tersebut karena bisa berpotensi menimbulkan tingginya kadar lemak dalam darah seperti itu Bu ya. Iya, Nah kalau penyebab yang lainnya secara umum ini apa nih Bu? Asupan makan yang pertama itu. Apa yang kita makan itu yang akhirnya berpengaruh pada kadar kolesterol dan kadar trigliserid. Sebenarnya lemaknya sudah ada di dalam tubuh kita. Terus kita makan apa? Kita makan jeroan misalnya gitu. Bisa jadi kadar kolesterolnya bisa naik. Kita makan kuning telur misalnya seperti itu, yang tinggi-tinggi kolesterol seperti tadi yang enak-enak itu. Apalagi cara memasaknya juga tidak tepat ya. Ada juga cara pemasaknya harus tepat sehingga gimana kadar lemak dalam darah itu bisa kita tekan, jadinya bisa normal. Apa yang kita lakukan antara lain kita konsumsi makan, dan yang terpenting kita harus menjaga aktivitas kita. Jadi untuk asupan yang masuk sama yang kita keluarkan untuk aktivitas harus seimbang. Kita tidak boleh duduk-duduk aja, kita harus aktivitas, olahraga teratur gitu ya. Itu yang terpenting. Nah semacam kayak kuning telur ini juga
dibandingkan dengan mungkin ada tingkatan-tingkatan seperti itu Bu ya. Jadi kayak seafood katakan kadar kolesterolnya mungkin tinggi, di bawahnya ada tingkatan lagi yang kadar kolesterolnya di bawahnya seafood apa gitu ada. Iya ada. Kolesterol tingkat yang paling tinggi apa gitu ada. Daging itu biasanya daging itu yang daging apalagi kayak daging babi, daging domba yang berlemak, daging sapi yang berlemak itu kadar kolesterolnya tinggi, kadar lemaknya tinggi. Sekitar 27 per 100 gram. Kalau kita dalam 100 gram itu sekitar 2 potong daging biasanya seperti itu. Tapi kalau kita makan nggak mungkin kan cuma 2 potong aja. Bisa lebih itu. Masalahnya enak jadi ya keterusan kan gitu kan. Gak sadar kalau itu bisa jadi masalah. biasanya menyerang pada usia-usia berapa nih Bu? Biasanya kalau ini bisa jadi untuk menyerang dalam usia kalau itu 45 ke atas. Bisa jadi kalau misalnya masih muda tapi kurang beraktivitas bisa jadi terkena. Jadi istilahnya pada umumnya umur 40 ke atas itu sudah rawan-rawannya mengkonsumsi makanan-makanan yang kadar lemaknya tinggi seperti itu ya. Sudah rawan sekali kalau yang muda pun yang umur masih katakan 20-an bisa kena karena gaya hidup bisa karena dia bawaannya sudah gemuk ya, obesitas apalagi ditambah makanan seperti itu bisa menyebabkan kadar kolesterolnya menjadi tinggi seperti itu ya. Baik, sementara kita juga masih akan terus ngobrol-ngobrol asik pagi hari ini atau siang hari ini Sahabat Terasi. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan saja di 0 telepon kita 896137 atau 0811 30 29 06. Tapi jangan kemana-mana Sahabat Terasi, nanti habis beberapa informasi berikut ini kita akan bakal balik lagi masih di acara Ngobrol Sehat barengan Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman Magetan. Radio Lawan COVID-19, selamat siang Sahabat Terasi. Masih berlanjut obrolan kita bareng Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan, di mana kita masih membahas masalah penata laksanaan diet untuk penderita dislipidemia. Dimana tadi sudah dijelaskan bahwa dislipidemia ini adalah kandungan kadar lemak darah yang berlebih ya, yang terlalu tinggi, yang tentu saja dimiliki oleh seseorang seperti itu. Begitu Bu ya? Yeah. Jadi yang mungkin orang belum begitu paham tentang istilah ilmiahnya kadar lemak darah yang berlebih dalam tubuh manusia atau kolesterol yang berlebih seperti itu Bu ya. Nah tadi sudah disampaikan bahwa setiap orang memang berpotensi untuk ataupun berpotensi terkena ataupun menderita yang namanya kolesterol. Karena ya memang setiap orang kan memiliki kadar lemak ya dalam darahnya ya. Tapi kalau berlebih, nah itu yang jadi masalah. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa ini yang batas normalnya kurang lebih 200 mg Bu ya. Yang per DL. Ya, itu batas normalnya. Kalau di atas 200 itu pasti Anda merasa yang namanya sedikit pusing-pusing, nyeri-nyeri sendi seperti itu ya. Karena memang melebihi batas wajar ataupun batas normal dari kandungan lemak dalam darah. Nah, tadi sudah disampaikan juga Bu ya, gaya hidup ini memang sangat berpengaruh sekali terhadap penyakit yang satu ini. Bisa dikatakan penyakit kan? Iya. Jadi gaya hidup yang
suka makan yang enak-enak. Katakan jeroan, daging, nah itu yang bila dikonsumsi secara berlebihan akan bisa menyebabkan berlebihnya lemak dalam darah. Nah, ini ada tips nih Bu ya, yang mau dikasihkan ke sahabat Rasi. Apa sih yang boleh, apa sih yang harus dikurangin, apa sih yang nggak boleh? Iya benar. Terima kasih. Ini katakanlah kita ndak harus ini ndak boleh, ini ndak boleh. Sebenarnya ndak seperti itu, ndak se-ekstrim itu. Sediktator seperti itu ya. Kita akan bahas bahan makanan apa aja yang harus dibatasi. Antara lain daging sapi tak berlemak yang dihilangkan lemaknya, makannya kita batasi maksimal 100 gram sehari. Jadi dalam sehari sekitar 2 potong. Untuk pagi sama untuk sore bisa, untuk siang sama sore bisa. Jadi paling enggak 1 kali makan itu 1 potong aja. Terus penggunaan telur yang kita batasi di sini adalah kuning telurnya. Karena kuning telurnya tinggi kandungan kolesterolnya. Kalau putihnya enggak apa-apa. Kalau kuning telurnya maksimal dalam 1 minggu itu 3 butir. Jadi 2 hari sekali. Jadi kita mengkonsumsi kuning setiap telur. Hari bisa jadi masalah kalau setiap hari ya. Nggak terasa kan. Jadi kalau semisal sehari pagi mungkin sarapan telur 1, besok sarapan telur lagi 1. Berarti kalau di total seminggu bisa 6 kali. Bisa 6 kali atau 6 butir. Padahal batas wajarnya 3 butir. 3 butir saja ya. Terus yang dibatasi lagi adalah minyak goreng. Minyak goreng dari jenis minyak nabati antara lain minyak jagung, minyak kedelai. Bisa kita ganti dengan antara lain penggunaan minyak kelapa yang rendah. Kandungan lemaknya sedikit lebih rendah daripada minyak jagung, minyak kedelai seperti itu. Apalagi yang dibatasi adalah makanan dan minuman yang manis-manis seperti gula, madu, sirup itu bisa jadi untuk kita harus batasi juga karena terlalu manis itu. Kemudian apa aja yang dianjurkan? Nah, ini yang perlu kita cermati ya sahabat Rasi. Makanan yang dianjurkan apa aja? Seperti ikan laut yang segar. Itu kandungan lemaknya rendah sekali untuk ikan laut itu. Juga ayam yang kalau bisa tanpa lemak, tanpa kulitnya. Terus kita gunakan kacang-kacangan dan hasil olahannya. Tahu, tempe kita konsumsi setiap hari. Dan jangan lupa yang tiap hari harus kita konsumsi adalah sayuran hijau dan buah-buahan segar yang kadar lemaknya katakanlah 0, ini bisa jadi 0 karena rendah sekali. Itu yang harus kita cermati untuk apa yang dianjurkan seperti itu. Sedangkan untuk apa ini yang manis-manis itu karena penggunaan gula dalam jumlah yang berlebih, akhirnya tubuh tidak menggunakan, tubuh sudah dari karbohidrat, akhirnya nanti kadar trigliseridnya tinggi karena sudah tidak bisa diolah lagi. Jadi kita tidak beraktivitas, akhirnya akan tersimpan di tubuh. Jadi tidak keluar lemaknya nanti. Akhirnya tubuh menjadi trigliseridnya bisa tinggi nanti. Karena mungkin kalau untuk kandungan gula semakin banyak numpuk kalau nggak istilahnya diolah seperti itu Bu ya. Iya. Karena bisa larinya ke penyakit juga kan. Iya, akhirnya dalam karbohidratnya kan tinggi juga. Obesitas bisa jadi seperti itu. Terus kadar gula juga meningkat. Iya. Makanya kenapa selalu kita sarankan untuk sesuaikan antara asupan dan aktivitas. Kita kalau aktivitasnya rendah, apa yang kita makan ya harus kita sesuaikan, kita batasi. Kalau aktivitas kita tinggi, okelah kita makan yang agak yang enak-enak aja, enggak masalah. Yang penting kita olahragawan seperti itu. Yang punya istilahnya tenaganya harus ekstra. Butuh asupan yang tinggi juga kan. Tapi kalau yang
cuma sekedar nyampe katakan istilahnya kerja duduk-duduk Duduk-duduk di ruangan ber-AC Iya, lagi. kayak penyiar ya kan. Itu dibatasi sekali untuk konsumsi yang enak-enak itu tadi ya. Karena juga larinya ke gula. Bisa jadi penyakitnya muncul lagi, ada diabetes bisa jadi, ya. dislipidemia bisa juga seperti itu. Oke. Nah, jadi intinya adalah sekarang kalau apa namanya, Anda punya aktivitas yang tinggi, semisal yang rajin olahraga, setiap hari olahraga, goes, ini lagi tren ya. Lagi ngetren nih goesnya. Pagi sore goes terus. Nah, ini butuh asupan yang tinggi juga. Soalnya biarpun kita mengkonsumsi yang lemak-lemak tinggi tapi terus dibakar seperti Ibu ya. Iya, benar. Semakin banyak aktivitas kayak gue karena memang juga membakar lemak, itu juga nantinya kayaknya nggak masalah juga. Masalah karena memang aktivitasnya tinggi. Misalnya kita mau kerja misalnya jadi penyiar ya, kerja berangkatnya kita goes, terus kita duduk manis habis itu goes lagi kan. Goes lagi nggak apa-apa. Kalori yang keluar juga banyak nanti. Besok beli sepeda. Oke. Nah, sementara juga kalau ini Bu, setiap manusia, katakan pria dan wanita, ini jika menemui katakan gejala ataupun pemeriksaan seperti itu ya, ini apakah sama? Maksudnya kandungan lemak baik yang ada pada pria ataupun wanita? Untuk dietnya kita pisahkan antara perempuan dan laki-laki. Jelas kebutuhannya juga tidak sama. Untuk laki-laki kebutuhannya lebih banyak kalori yang kita butuhkan daripada untuk perempuan. Tapi untuk rata-rata untuk pembatasan lemak sekitar 30% dari total sehari asupan yang kita makan dari makanan yang. Jadi 30% untuk pria dan wanita ya? Iya, seperti itu. Nah, bisa jadi untuk wanitanya 30, nanti yang cowoknya bisa sekitar 40 seperti itu. Seperti itu. Karena memang mungkin cowok punya aktivitas yang agak berat dikit. Iya. Membutuhkan ekstra kebutuhan yang lebih banyak. Nah, kalau pada dislipidemia yang sering kita jumpai, katakan sekunder Bu ya. Ini banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bertumpuk-tumpuk tadi, kayak mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi lemak jahat ya, ataupun sering olahraga itu tadi, goes ataupun lari ataupun fitness ataupun olahraga lainnya, itu sangat penting sekali sahabat terasi juga. Buah sayur itu juga sangat penting, dan paling utama adalah perbanyak minum air putih ya. Iya, benar. Ini juga bisa memperlancar proses pembakaran dalam tubuh. Yeah. Nah, kalau semisal sayur nih, sayur itu apakah ada sayuran tertentu nih Bu untuk apa boleh dikonsumsi untuk para penderita mungkin ataupun yang normal? Kalau sayurannya yang kita batasi adalah nanti cara pemasakannya. Cara pemasakan misalnya untuk sayur misalnya lodeh itu kan menggunakan santan kental, itu yang kita hindari seperti itu. Tapi kalau sayur lodeh bening nggak ada. Kita pakai santan yang encer kalau seperti gitu. itu, santannya encer. Jadi kalau santan kental memang tidak dianjurkan karena kandungan lemaknya cukup tinggi. Jadi istilahnya tetap memakai santan tapi kita gunakan santan encer. Yang encer aja. Iya. Jadi tidak kental banget gitu ya. Iya. Karena kelapa itu juga untuk kandungan proteinnya ataupun lemaknya ya. Lemaknya yang tinggi. Lemaknya yang tinggi. Ya. Kalau proteinnya nggak begitu tinggi. Nah, mungkin nanti kita bisa bagi tips cara memasak. Nah, ini tadi kalau kita ngomongin masalah masak nih, mungkin ini ibu-ibu seneng banget. Soalnya ibu ini
punya peranan penting sekali nantinya memberikan istilahnya sajian kepada keluarga, mana yang harus, mana yang enggak, mana yang dibatasi. Jangan kemana-mana Sobat Terasi, kita akan balik lagi selepas beberapa informasi berikut ini. Radio lawan COVID-19, Sobat Terasi, masih berlanjut obrolan kita siang hari ini, masih membahas masalah penata laksanaan diet untuk penderita dislipidemia, di mana tadi sudah banyak sekali disampaikan bahwa lemak dalam darah itu seyogyanya harus selalu dikontrol, Sobat Terasi, karena kalau berlebih bisa jadi penyakit dan tentu saja membuat kita jadi nggak nyaman, mau melakukan apa aja terhambat karena kita merasakan yang namanya sering linu-linu ya, atau kita sering merasakan yang namanya pusing, nyeri. Nah, ini karena pengaruh dari lemak darah yang berlebih seperti itu, Bu Yanti ya. Yeah. Nah, ini ada beberapa cara bagaimana kita agar terhindar ataupun bisa mengontrol yang namanya lemak dalam darah, terutama dalam proses memasak, Ibu ya. Proses memasak dari masakan yang tentu saja aman dan tidak memberikan lemak yang berlebih dampak seperti yang itu. Tidak memberikan dampak yang buruk nantinya jika dikonsumsi. Terutama buat ibu-ibu yang saat ini juga lagi mendengarkan. Ini penting banget ibu-ibu. Jadi harus bagaimana menyajikan hidangan untuk keluarga agar kita semuanya diberikan kesehatan seperti itu, Ibu Yanti. Iya benar. Nah tadi kayak memasak yang namanya lodeh gitu ya. Iya. Tadi biasanya kalau lodeh itu kan memang santannya kental banget. Itu yang enak. Berlebih. Ya memang enak rasanya. Iya. Tapi efeknya efeknya ya nggak enak gitu. Mungkin ada lagi. Bagaimana cara menggoreng yang baik, bagaimana cara memasak yang baik untuk kita terhindar dari yang namanya lemak berlebih itu tadi, Bu. Iya, di sini saya akan beri tipsnya biar gimana untuk keluarga kita, terutama untuk ibu-ibu ini cara memasak yang dianjurkan itu yang seperti apa biar untuk keluarga aman dan akhirnya tidak terjadi penyakit lain. Bila kita menggunakan daging, pilih daging sapi, misalnya daging sapi kita pilih yang tidak berlemak, atau kalau terpaksa ada lemaknya kita rebus. Habis itu lemaknya kita buang. Kalau ibu-ibu kan kadang diikutkan eman-eman gitu. Mau dibuang lagi ya, seperti itu. Untuk kuah. Mau nggak mau memang seperti itu. Okay. Apalagi misalnya untuk ayam kulitnya lumayan enak kan seperti itu. Kalau kita buang kan ya eman-eman. Makanya ya mau nggak mau demi keamanan ya ibu sekalian. Terus cara memasak yang baik adalah menghindari minyak goreng. Misalnya kita goreng, misalnya satu masakan tempe atau gorengan tahu, itu enak sekali memang kita beli gorengan, misalnya bisa kita beli 10 nanti kita makan sendiri 5 lah itu yang membuat kadar lemak terlalu tinggi nanti. Nggak terasa ya. Ya. Padahal jika dilakukan itu berlarut-larut dalam jangka panjang, wah larinya pasti ke lemak berlebih tadi. Berlebih ya. Kita siasati dengan cara memasaknya, kita jangan sering beli gorengan. Dengan cara kita memasaknya dikukus, diungkep atau dipanggang. Kalau misalnya terpaksa menggunakan minyak ya kita tumis, jadi minyak yang digunakan sedikit. Misalnya untuk tempe atau daging kita bumbunya untuk kita tumis, habis itu
kita masukkan bahannya antara lain tempe atau daging itu, jadi meminimalisir nantinya lemaknya biar nggak berlebih. Dan jangan lupa untuk setiap kali makan kita sediakan sayur dan buah. Sayur juga bisa digunakan, bisa dimakan mentah atau sebagai lalapan. Dan untuk buah, kalau misalnya untuk keluarga kita ada yang bosan, kita dikasih apel apa gimana dalam buah yang mentah misalnya gitu, kita jus aja. Jadi gimana caranya agar keluarga itu bisa mau mengkonsumsi. Biasanya ibu-ibu lebih tahu trik-triknya biar anakku mau makan, ini gimana caranya, seperti itu. Terus kita mengurangi konsumsi daging merah seperti daging sendiri, ikan, daging ayam itu kita kurangi. Kita bumbu-bumbunya kita perbanyak, seperti bumbu bawang putih, bawang merah, seperti itu yang kita gunakan. Kemudian untuk penggunaan lemak sehatnya atau untuk mengolahnya, kita ganti antara mentega, margarin yang jelas. Misalnya kita bikin nasi goreng pakai mentega enak sebenarnya, tapi itu harus kita ganti dengan minyak kacang kedelai, atau kalau enggak ya kita beli yang minyak zaitun seperti itu. Jadi memang penggunaan minyak itu memang biasanya sehari itu banyak, apalagi untuk penggunaan untuk yang digoreng itu terlalu banyak nanti yang kita konsumsi. Kita coba untuk yang dikonsumsi tidak digoreng. Jadi kita batasi jumlah. Istilahnya pembatasan dalam bentuk makanan yang digoreng-goreng. Ya. Soalnya pisang goreng juga enak, Ibu. Iya. Pisang goreng. Terus mungkin kalau lagi nyantai pengen bikin ketela goreng. Ya itu, yang minyaknya. Sama kopi yang manis. Wah, itu jadi masalah sebenarnya ya kalau dilakukan secara sering. Kayak nggak terasa sekali kan gitu kan. Iya. Itulah tadi Saudara sih. Jadi bukanya tidak boleh ya, tapi harus selektif, harus dibatasi untuk konsumsi hal-hal tersebut. Kayak gorengan boleh, tapi ya jangan keterusan, keseringan seperti Ibu ya. Iya benar, jadi kita dibatasi. Terus kalau toh memang perlu banyak, harus diimbangi dengan olahraga yang cukup, gerak yang cukup. Jangan kebanyakan diam, karena diam itu nanti akhirnya numpuk lemak. Numpuk lemak yang akhirnya bisa jadi penyakit gitu. Karena potensi lemak dalam darah ini bisa menyebabkan banyak sekali macam penyakit, Bu ya. Iya benar. Akhirnya nanti bisa jadi kalau misalnya kita nggak beraktivitas, kita minum yang manis-manis, bisa jadi penyakitnya, bisa jadi diabetes. Nanti akhirnya kalau kebanyakan lemak akhirnya mengarah ke jantung juga bisa kena obesitas, terutama bisa gendut secara tiba-tiba. Soalnya teman-teman ini pada ngeluh, Bu, ini efek dari di rumah aja akhirnya berat badan nambah semua. Soalnya memang itu tadi nggak ada aktivitas, nggak ada pergerakan, akhirnya makan terus, ngemil terus di rumah, nyantai, ngenakin diri, nggak terasa kan 3 bulan 4 bulan akhirnya berat nambah. Iya. Ya, itu tadi sedikit tip buat Anda Sobat Terasi. Jadi kurangi memasak dengan digoreng. Seperti itu, Bu ya. Iya. Kalau bisa dikombinasi lah dengan yang namanya dikukus atau dipanggang seperti itu ya. Tapi kalau dipanggang ini masih kadang melibatkan yang namanya mentega atau margarin. Itu yang harus diganti ya. Mentega, margarin, misalnya kita bakar kayak misalnya jagung bakar itu kan dioles ya, itu yang kita kurangi. Bisa diganti dengan kayak semacam minyak zaitun seperti itu bisa ya? Iya, minyak kelapa ya. Itu, Tapi kalau untuk kandungan minyak kelapa sendiri juga sebenarnya
Kandungan lemaknya sedikit. Oh sedikit Iya. kalau minyak kelapa. Iya, Rendah kalau lemak seperti itu. rendah lemak kalau minyak kelapa. Kalau margarin memang kandungan lemaknya banyak. Oke. Jadi Sobat Terasi, kunci utamanya adalah rajin olahraga. Biar kita terhindar dari segala macam penyakit. Nah, itu. Tapi kalau kita jarang olahraga, numpuk-numpuk lemak, akhirnya bisa jadi sumber penyakit. Nah, Ibu, waktu kita juga nggak terasa kan, tinggal sedikit lagi. Ada satu hal mungkin mau disampaikan ke sahabat Terasi. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Ini akhirnya gongnya ini ya. Ini saya kasih tipsnya gimana menu sehari ya. Tadi belum saya contohkan untuk menu sehari. Kalau misalnya kita menggunakan menu sehari untuk pasien untuk diet dislipidemia, kita sediakan untuk pagi, misalnya kita sediakan nasi, urapan dan lalapan, kemudian tempe bacem dan ikan bakar. Kita cermati lagi karena ini di sini tidak ada gorengan sama sekali. Yang nanti habis itu snack sekitar jam 9 jam 10 karena kita pasti sudah lapar jam segitu. Kita kasih snack kacang hijau. Nanti siang jam 12 kita makan. Kita sediakan nasi, sayur asem, ikan dipepes sama tahu bisa, sama tempe juga bisa. Terus kita sediakan buahnya pisang. Terus nanti jam 3 sore kita menyiapkan jus untuk bisa wortel atau tomat aja atau jus apel bisa. Yang penting tidak ada gorengan sama sekali ya. Nanti sorenya lagi kita kasih nasi. Kita bikin asem-asem, sayur asem-asem itu antara lain wortel sama buncis. Terus ditambah tempe bisa. Terus yang ayamnya kita bumbu kecap. Di sini kita sediakan menu sehari ini kita batasi jadi tidak ada gorengan sama sekali. Terus kita kasih yang selingan yang terakhir malam kita beri jus apel. Jadi gimana caranya biar kita meminimalisir makanan itu menarik dikonsumsi, jadi tidak melulu gorengan. Soalnya gorengan otomatis lebih menarik sebenarnya. Iya. Tapi kalau kita pandai-pandai untuk memasak, memilih menu yang baik, tentu yang keluarga juga mau dan senang dengan menu yang kita sajikan meskipun tidak gorengan. Istilahnya dibikin variasi seperti Ya, itu. dibikin variasi menunya. Ada lagi? Dan yang terpenting mungkin harus kita perhatikan antara asupan makanan, jadi makanan yang masuk harus kita sesuaikan dengan kegiatan aktivitas yang kita keluarkan. Jadi jangan sampai kita aktivitasnya rendah, nanti misalnya kita cuma duduk-duduk aja, kita makannya berlebih, nanti akan menimbulkan seperti obesitas, bisa jadi seperti itu. Jadi yang terpenting makan kita nanti akan beraktivitas apa, itu kita sesuaikan. Mungkin itu. Ya. Mungkin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Terasi, dan kuncinya adalah sahabat Terasi kontrol gaya hidup Anda, kontrol makanan Anda, rajin aktivitas berolahraga seperti itu Bu ya. Jangan malas-malasan buat olahraga. Soalnya kalau nggak olahraga nanti nggak bisa kebakar itu lemak-lemak ya. Terima kasih Ibu Yanti. Terima kasih. Sudah ngobrol-ngobrol dengan kita di acara ngobrol bareng. Nah, kesehatan tentu saja. Bu Yanti ini Sobat Terasi, Ligisi dari Rumah Sakit Umum Dr. Saidi Iman Magetan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan tema yang lebih menyenangkan tentu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian tadi Sobat Terasi obrolan kita siang hari ini. Semoga saja apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Nantikan obrolan kita selanjutnya. Dan saya Andra dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan mohon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.